Ya, Sport Lovers, terima kasih. Anda masih bersama kami tentunya di Sport 55 dan seperti janji saya di segmen satu tadi, tentunya di mana kita akan membahas sedikit terkait dengan Messi dan juga PSG yang tentunya kita tahu bersama bahwa Messi sudah fix ya bergabung dengan PSG. Dan tentunya saya ingin berdiskusi juga dengan Bung Fahmi terkait dengan skuad PSG ini setelah kedatangan mega bintang dari Barcelona tentunya ya. Seperti itu kita ketahui bahwa Messi sudah bergabung di PSG. Nah, sedikit analisa dari Bung Fahmi setelah bergabungnya Messi di PSG seperti apa nih nanti? PSG kita ketahui bahwasanya mereka mendatangkan beberapa bintang yang terkenal. Contohnya aja mantan kapten dari Real Madrid Sergio Ramos dengan biaya gratis, Bung. Oke. Begitu pula dengan kapten Barcelona Lionel Messi, gratis pula, juga ya. Ada beberapa juga kayak Giorgio Wijnaldum, gratis juga. Kiper dari AC Milan Gianluigi Donnarumma, gratis juga, Bung. Jadi beberapa bintang yang datang ke PSG didatangkan dengan biaya yang sangat murah. Bahkan tidak perlu biaya, hanya PSG hanya menganggarkan gaji pemain. Gaji saja ya, biaya transfer tidak perlu ya? Tidak perlu. Mereka hanya menganggarkan transfer hanya kepada Achraf Hakimi yang dibeli dari Inter Milan, Bung. Tapi di sini dengan bergabungnya Lionel Messi, maka bisa dibilang skuad PSG adalah skuad bertabur bintang. Tapi pertanyaannya, apakah sang pelatih Mauricio Pochettino bisa mengadaptasi semua pemain ini menjadi satu tim yang kokoh? Nah, ini yang agak susah juga ya. Tentunya juga satu tim yang bertabur bintang itu kadang agak susah untuk diramu. Kira-kira bagaimana komposisi line up yang akan diturunkan? Nah, tentunya juga nanti tergantung dari pelatih ya. Nah, kalau misalnya menurut pandangan Bung Fahmi ya terkait dengan pelatih PSG yang sekarang ini, dengan pemain-pemain yang bertabur bintang yang ada di PSG, apakah dia mampu begitu meramu beberapa pemain-pemain bintangnya ini? Karena kalau kita lihat ya, beberapa pemain-pemain bintang di PSG itu posisinya bisa dikatakan ada yang sama dan juga tentunya peta kekuatan dari masing-masing pemain ini juga hampir sama seperti itu. Nah, kira-kira tanggapan Bung Fahmi terkait dengan ini seperti apa? Dari peta kekuatan dan posisi pemain itu kan bisa dirotasi, Bung. Mungkin dia bisa memainkan posisi formasi 4-3-3 atau 3-5-2 atau berapa lah yang bisa menjadikan tim PSG ini bisa maksimal dengan bintang yang ada dimaksimalkan. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, Bung, apakah Messi dengan Mbappe, apalagi kan kita ketahui Mbappe ini belum mau perpanjang kontrak, Bung. Dia sampai saat ini ya? Iya, sampai saat ini ada indikasi ingin hengkang. Apakah dia akan 100% memberikan segalanya di PSG walaupun kedatangan Lionel Messi ataukah tidak? Itu juga akan jadi problem nantinya. Berarti tentunya kita belum tahu ya untuk masa depan Mbappe di PSG seperti apa karena memang belum ada kejelasan terkait dengan perpanjangan kontrak karena memang kontraknya sudah habis ya. Tahun ini ya sudah habis ya. Jadi kalau misalnya memang sudah tidak diperpanjang, otomatis Mbappe akan pindah ke klub yang lain gratis. Tapi kalau misalnya memang diperpanjang, wah ini sebenarnya kalau misalnya dilihat juga beban berat untuk pelatih ya. Karena otomatis pasti sang pemilik PSG ini memberikan harapan yang sangat besar. Setidaknya bisa juara lah di Liga Perancis dan ya setidaknya bisa mendapatkan juara juga di Champions kalau misalnya kita lihat dari kekuatannya. Tapi apakah memang kalau misalnya kita berbicara karena beberapa klub sebelum PSG ya kita tahu bahwa memang Madrid juga pernah seperti itu, Barcelona pun seperti itu. Tapi ada pernah dulu yang kejadian bahwa Madrid itu bisa dikatakan gagal begitu karena dia tidak bisa menjadi champion pada saat itu padahal dia bertabur bintang. Ada Ronaldo ya, bukan Ronaldo yang Cristiano Ronaldo tapi yang ada di sini ya dengan juga beberapa pemain-pemain yang artinya bertabur bintang tapi dia tidak berhasil menjadi champion. Apakah ini juga akan terulang begitu di PSG? Bisa jadi, Bung. Bisa jadi ya? Banyak yang meragukan hal itu. Mengapa? Karena pertama dari Mauricio Pochettino belum pernah mendapatkan gelar yang prestisius. Pernah di Perancis kemarin waktu menangani PSG, tapi kan peta kekuatan PSG di Ligue 1 tidak bisa kita bandingkan dengan beberapa liga top Eropa lainnya seperti English Premier League.
dan juga Liga Italia. Tentu sangat berbeda. Walaupun musim lalu PSG gagal mempertahankan gelarnya. Nah, ini penting nih, harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan betul-betul sang pelatih. Karena meskipun bisa dikatakan banyak orang yang mengatakan PSG bakal menjadi sang juara di Prancis, tapi ternyata dia kalah. Kalah begitu ya. Nah, apakah akan berulang? Nah, ini juga harus kita patut kita perhatikan bersama. Nah, tapi kalau di Champions sendiri, Bung, otomatis pasti peluangnya untuk ke sana atau harapannya untuk ke sana itu pasti sangat besar. Menurut Bung Fahmi dengan skema atau line up pemain yang ada sekarang, contoh misalnya Mbappe tidak keluar begitu ya. Apakah besar peluang untuk menjadi sang juara di UCL nanti atau seperti apa? Tentu dengan squad yang ada, semua publik pasti akan menuju seluruh arahan dan tujuan publik pasti akan tertuju kepada Paris Saint-Germain. Dan akan diharapkan mereka bisa memenangkan UEFA Champions League. Tetapi jika mereka memenangkan liga ini, Liga Champions, maka Liga Champions bisa dibeli dengan uang. Indikasinya seperti itu, Bung. Kenapa? Karena pemain yang bertabur bintang saja yang bisa meraih trofi si kuping besar. Tetapi di sini kita tidak bisa pungkiri bahwasanya tim-tim lain berbenah. Contoh seperti Manchester City, walaupun dia hanya mendatangkan Jack Grealish, tapi ada indikasi mereka akan mendatangkan striker anyar, yaitu Harry Kane. Yang sampai sekarang belum tahu juga seperti apa, yang mana bursa transfer di akhir Agustus nanti atau di laga perdana Premier League akan tutup. Gitu. Dan saya juga sempat membaca beberapa artikel yang menyangkut terkait dengan kedatangan Messi ini. Salah satu CEO dari tim besar juga Bayern Munchen yaitu Oliver Kahn itu, dia sedikit meragukan apakah memang Messi bisa beradaptasi di PSG atau tidak, meskipun memang kalau misalnya kita lihat ya ada beberapa pemain bintang, tapi apakah mereka bisa bekerja sama nantinya. Nah, ini patut dipertanyakan, dan tentunya ini juga banyak mungkin para penggemar PSG ini masih belum bisa menjawab itu sebelum melihat performa dari semua pemain yang sudah ada. Dan tentunya juga ini menarik untuk kita saksikan ya, karena memang kita lihat beberapa klub juga tentunya tidak mau ketinggalan, seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Fahmi, apalagi kalau misalnya kita berbicara soal di liga-liga Inggris ya, tentunya yang nanti bakal bersaing di Liga Champions itu pasti akan berusaha untuk mendapatkan trofi tertinggi ya, seperti itu. Nah, sedikit tadi kita menyinggung soal Mbappe, yang artinya masih tanda tanya begitu ya, apakah dia akan tetap di PSG atau hengkang. Nah, kalau misalnya dia hengkang, Bung, peluang terbesar kalau misalnya kita lihat ya di media sosial itu lebih banyak mengarah ke Real Madrid. Nah, apakah memang Mbappe kalau misalnya kita lihat ya, peluangnya untuk ke Madrid itu bisa dikatakan cukup besar dengan penawaran yang diberikan atau seperti apa? Cukup besar, Bung. Kenapa? Makanya Rafael Varane hengkang ke United. Tadinya kan ada opsi pertukaran pemain dengan uang, tetapi Real Madrid menolak sepertinya. Karena COVID ini sangat berdampak bagi klub-klub elit Eropa juga, Bung. Makanya ada sampai wacana membangun European Super League, yang mana tiga tim yang masih tetap bersikuku ingin membangun Super League itu, Bung. Tetapi saya rasa memang Real Madrid sangat ingin membeli Kylian Mbappe, dan kandidat kuat memang Real Madrid. Berarti memang bisa dikatakan kemungkinan besar Mbappe hengkang ya, setelah mungkin akibat kedatangan Messi juga mungkin itu bisa saja seperti itu, ataukah memang tawaran yang diberikan oleh Madrid memang cukup besar dibanding dengan, atau gaji yang sangat besar begitu dibanding dengan gaji yang akan diberikan atau didapatkan nanti kalau misalnya memang bertahan di PSG. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Fahmi. Sebentar, masih ada satu lagi yang akan kita bahas terkait dengan para Olimpiade. Ya, di mana yang kita ketahui bersama bahwa Olimpiade ya di Tokyo kemarin Indonesia artinya berhasil begitu mendapatkan emas. Apakah di para Olimpiade ini akan seperti itu juga? Ya, nanti kita akan sedikit membahas terkait dengan persiapannya ini, karena kalau misalnya kita lihat Indonesia sudah bersedia mengirim beberapa atletnya. Berapakah itu dan apa saja cabang yang diikuti, nanti kita akan bahas ya setelah segmen berikut ini. Oke, baik. Sport lovers, tentunya terkait dengan para Olimpiade tadi yang sedikit saya
ungkit, angkat. Seperti itu bersama dengan Bung Fahmi akan kita bahas nanti setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sport 55.